Kebakaran menghanguskan gedung kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi pada Minggu 23 November 2025. Diduga, kebakaran disebabkan karena tidak ada permajaan instalasi listrik atau ada peralatan listrik yang tidak dicabut. Dan untuk lebih lengkapnya terkait kebakaran di Provinsi Jambi ini, Tribuners akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jambi, ada rekan Sirilius Krisdianto. Rekan Krisdianto, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alvin dan Tribun dimanapun berada. Memang benar terjadi kebakaran yang menghanguskan gedung kantor pertanian Provinsi Jambi. Hal itu diungkapkan oleh seorang warga setempat, Siti. Dia mengatakan kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 14.28 waktu Indonesia Barat. Awalnya, dirinya sedang berada di dalam kamar. Dia tahu kebakaran itu saat ibu mertuanya berteriak memanggilnya. Dia menuturkan api tersebut menyala kecil di bagian depan kantor tersebut. Selang beberapa menit, api tersebut langsung membesar. Dia menjelaskan untuk pihak Damkar Tan Kota Jambi tiba di lokasi tersebut sekira 15 menit setelah kejadian tersebut. Terkait kebakaran itu, Kadis Damkar Tan Kota Jambi, Ustari Afandi, mengatakan pihak Damkar Kota Jambi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat. Dia menuturkan pihaknya menurunkan sekira 60 personel dan 12 unit armada dengan air 63.000 liter. Mustadi menjelaskan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dugaan sementara korsleting listrik. Sebab titik api berasal dari plafon bangunan kantor. Selain itu, Mustari juga menyebut pemadaman kebakaran tersebut mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan ada asap yang tebal berada di lantai 2. Sebab ada kertas, kursi, dan peralatan yang lain yang rentan terbakar. Sehingga 4 personel menggunakan SPBA sesuai standar prosedur agar petugas damkar tidak mengalami sesak nafas saat melakukan pendinginan di lantai 2. Dia menjelaskan kondisi atap sangat berisiko tinggi. Sebab itu, dia menerangkan pihak kepolisian akan memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Senada dengan Mustari, Kapolsek Jambi Selatan AKP Herawati Siregar mengatakan mendapatkan kabar yang sama dari masyarakat sekitar. Dia menuturkan saat itu pihaknya telah mengirimkan laborator pada mobil patroli. Namun pada perjalanannya pihak kepolisian dan damkar terhambat sebab ada kerumunan di kawasan tersebut. Sebab itu, AKP Herawati mengajak masyarakat agar percaya kepada pihak yang berwenang jika ada kejadian serupa. Sementara itu, AKP Herawati juga meminta maaf kepada pihak TK di kawasan tersebut sebab pagar dari bangunan TK tersebut didobrak. Saat ini kebakaran berhasil dipadamkan. Sekian laporan dari saya kembali ke studio. Ya, pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat adanya kejadian kebakaran di salah satu kantor pemerintah provinsi, dan kita menurunkan 12 unit armada dengan jumlah personil 65 personil dan air yang digunakan 63.000 liter. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun dugaan sementara adalah korsleting listrik, karena kebakaran itu dari titik api yang kita lihat adalah dari plafon bangunan kantor ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa saja tidak adanya permajaan dari jaringan instalasi listrik, maupun karena pada saat waktu libur ada mungkin peralatan listrik yang tidak dicabut. Itu masih banyak faktor kemungkinan. Dan selanjutnya pada saat kita melakukan pemadaman ini di lantai 2 sangat kesulitan karena asap yang sangat tebal, adanya kertas, kursi, dan peralatan lain-lain, sehingga kita membutuhkan SCBA yang oksigen yang untuk anggota. Untuk itu kita menggunakan personil, ada 4 orang menggunakan SCBA sesuai standar operasional prosedur agar jangan sampai terjadi hipotermia ataupun sesak napas pada saat melakukan pendinginan di atas lantai 2. Dan kondisi atap di lantai 2 ini sangat berisiko tinggi, jadi kami mengimbau kepada masyarakat setelah kejadian pendinginan ini nanti akan dilakukan polisian kepada pihak kepolisian untuk tidak memasuki objek yang sudah dilakukan, karena bisa saja runtuhan bisa terjadi kepada masyarakat. Dan juga kita akan mencoba untuk merubuhkan atap, karena apabila angin puting beliung
angin kencang, nanti atap ini bisa saja terbang mengenai warga atau sekitarnya yang akan tiba. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada saat kejadian pemadam kebakaran ini. Kesulitan yang kita alami adalah jalur ini adalah jalur protokol, sehingga banyak sekali masyarakat yang menonton. Kita juga dibantu pihak kepolisian dan PLN untuk membantu pengamanan pada saat kejadian kebakaran. Iya. Sebenarnya saya sedih sih, memang maaf lah, polisi memang lagi tidak baik-baik saja. Jadi begitu tahu dari masyarakat, kita naik patroli, maklum dengan baju yang tidak baju dinas dan hari Minggu, itu hanya 2 mobil yang kita hidupkan lampu rotator, dia mau minggir. Yang lainnya, nah itu menyedihkan saya gitu loh. Padahal kita tidak dalam rangka main-main, kita nggak mungkin teriak. Akhirnya start dari sebelum Mapolda saya sudah sprint lari. Itu yang saya sedihkan, ayo dong masyarakat, kalau sudah lewat damkar dan polisi juga gitu kan, kita kerjanya sama-sama, percayalah bahwa memang ada yang serius. Yang kedua adalah ada TK di depan dan juga ada gedung pertanian. Saya minta maaf, ada yang komplain dengan saya minta maaf. Silakan kalau bapak kepalanya atau ibu TK-nya merasa keberatan, karena tadi memang pagarnya kita dobrak untuk kemaslahatan bersama. Kalau udah nyebrang apinya mau jadi apa kita semua. Itu aja. Dan terima kasih juga bagi masyarakat seputaran yang sangat membantu, saya bangga. Makasih ya. Sebenarnya saya baru tahu juga karena ketika lagi di kamar, lagi istirahat, tiba-tiba ibu mertua saya teriak-teriak, Vicky. Kemudian saya berlari keluar karena tiba-tiba di lokasinya itu udah ada api, cuman belum begitu besar di depan. Apinya di depan, kemudian ketika jelang beberapa menit, dalam hitungan menit, kebakarannya udah membesar. Jadi cukup singkat, tapi untungnya dari damkar langsung datang sehingga apinya dapat diamankan tepat waktu. Damkar kota dan provinsi. Jadi kecepatan dari damkarnya membuat situasinya jadi tidak begitu membesar. Gitu, kondisinya. Okay. Untuk kebakaran itu terjadi jam berapa, Bang? Kira-kira kebakarannya terjadi di sekitar jam 14.35-an, awalnya 14.28. Kalau di CCTV-nya kita 14.28, api pertama, kemudian besar, kemudian dalam waktu singkat damkar di 14.40 sudah sampai di sini. Jadi cuma butuh 15 menit dan alhamdulillah sudah diamankan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.